Lihat temen pakai IP 13 buru-buru ganti, gue mau pakai 14 yang lebih tinggi dari dia gitu. Nah, Udah gitu pakai pay later lagi. iya aduh. Aduh, makin bertambah aja itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waisaki Alkordi dari Perbankan Syariah 2021 dan di sebelah saya ada Kania. Oke, gue Nia Munaja Harun dari Perbankan Syariah Angkatan 2020. Oke Kak, hari ini kita kembali lagi nih Kak di acara IBCast Berani Bersuara. Nah, di episode kedua kali ini kita akan bahas topik yang gak kalah seru dan sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas, bahkan sampai seluruh dunia. Kira-kira bahas apa itu ya Kak? Benar. Di kesempatan podcast kali ini kita akan membahas suatu permasalahan atau topik yang emang lagi hektik banget dan booming diperbincangkan di masyarakat. Mulai dari masyarakat kecil, menengah, bahkan hingga petinggi-petinggi negara kita nih. Nah, kita kali ini akan membahas soal sinyal resesi Indonesia antisipasi. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini teman-teman banyak yang asing nih terkait apa sih itu resesi gitu. Nah, di sini gue mau jelasin dulu nih resesi itu apa. Resesi itu sebuah istilah yang emang digunakan sebagai pengungkapan untuk kondisi ekonomi suatu negara yang mengalami pertumbuhan negatif ataupun kondisinya tuh melambat dalam kurun waktu 2 kuartal atau bahkan lebih lama. Nah, menurut dari sudut pandang Wai sendiri mengenai resesi itu gimana sih? Nah, aku juga sependapat sama kakak. Cuma kalau menurut bahasaku, resesi ini sebagai periode penurunan tingkat ekonomi secara sementara dengan aktivitas sektor perdagangan dan aktivitas industri yang kian berkurang. Nah, resesi ekonomi juga ditandai dengan terjadi penurunan PDB secara terus-menerus selama 2 kuartal. Selama 2 periode tersebut, negara tersebut dikatakan sedang resesi. Nah, sedangkan menurut NBER yang terletak di Amerika Serikat mengartikan resesi sebagai kondisi di mana negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan dan dapat dilihat dari PDB real, penghasilan, tingkat pengangguran, produksi industri, dan penjualan grosir retail. Oke, berarti resesi ini sangat berbahaya banget ya kalau misalnya terjadi di negara kita nih dengan jumlah penduduk yang banyak ya kan Indonesia, terus juga sumber dayanya yang mungkin banyak tapi tidak bisa dikelola dengan baik gitu. Ditambah negara kita juga termasuk negara berkembang ya Kak ya? Iya, negara berkembang yang belum maju-maju nih. Oke Dika, dari penjelasan yang kita tadi sudah jelaskan nih pada teman-teman semua, kita pengen tahu nih Kak, kira-kira apa sih penyebabnya? Serem banget dulu sampai kejadian itu loh Kak. Oke, mungkin itu sangat menarik ya, tapi kita akan bahas di sesi selanjutnya nih biar teman-teman juga makin tertarik untuk nonton podcast kali ini. Oke, mungkin tadi Uwais bertanya ya, apa sih penyebab dari terjadinya resesi ini gitu. Kalau misalnya kita ketahui sendiri nih atau kita riset lebih dalam, sebenarnya kondisi resesi ekonomi yang digadang-gadang akan terjadi di 2023 itu di Indonesia sendiri udah pernah terjadi nih selama 3 kali, yaitu ada di tahun 1963, lalu di 1998 dan juga tahun kemarin 2020-2021. Nah, mungkin dari ketiga tahun atau ketiga peristiwa tersebut penyebabnya itu juga berbeda-beda gitu. Nah, mungkin di sini gue akan jelasin satu persatu. Yang pertama itu resesi pada tahun 1993. Mungkin kejadian pada saat itu Indonesia mengalami resesi yang dipicu oleh Indonesia pada saat itu tuh keluar dari keanggotaannya di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, dari keluarnya Indonesia di PBB tersebut itu memberikan dampak besar bagi Indonesia sendiri, di mana Indonesia mengalami hyperinflasi sebesar 119%. Lalu juga produk domestik brutonya itu secara nasional terkontraksi sebesar 2,24%. Nah, kalau di tahun 98 ini mungkin kita juga kenal yang namanya krisis moneter, di mana pada saat itu dimulai dari krisis di negara Thailand. Krisis mengenai nilai tukar rupiah dolar itu sangat melambung tinggi gitu perbedaannya. Nah, terus juga di tahun 98 ini sampai mengakibatkan turunnya Presiden Soeharto yang emang udah menjabat selama 32 tahun. Berarti kan pada saat itu krisisnya terjadi besar-besaran banget nih resesinya gitu kan. Nah, Indonesia itu pada saat itu harus membayar mahal banget atas kondisi resesi tahun 98, di mana peningkatan jumlah kemiskinannya sangat meningkat mencapai 49,5 juta jiwa. Lalu perusahaan-perusahaan juga banyak yang bangkrut sampai 2.500 perusahaan.
dan pengurangan tenaga kerja atau mungkin biasa kita sebut dengan PHK ya, itu juga terjadi di tahun 98. Sebanyak 3,5 juta orang itu dipecat dari perusahaan-perusahaannya karena mungkin pendapatan perusahaannya itu menurun atau penjualannya tidak signifikan pertumbuhannya gitu. Nah, resesi ketiga ini kan kemarin ya 2020-2021. Nah, mungkin itu kita ketahui penyebabnya adalah kondisi pandemi COVID-19 yang emang bermula dari negara Cina nih yang masuk ke Indonesia, yang apa ya istilahnya itu kayak masuknya itu kita nggak tahu gitu, masih ditutup-tutupi sama pemerintah pada saat itu. Gitu. Jadi antisipasi dari kita pada saat itu tidak cepat responsif gitu menanggapi kondisi pandemi kemarin. Nah makanya pandemi kemarin itu pemerintah sangat masih membaca-baca apa sih antisipasi yang bisa kita lakukan oleh pemerintah pada masyarakat. Nah di resesi kemarin itu mungkin tercatatnya jumlah penduduk Indonesia yang miskin itu sampai naik 2,76 juta. Lalu juga ada pemecatan tadi, PHK terjadi lagi, dan banyak UMKM serta perusahaan-perusahaan yang emang mengalami kebangkrutan ataupun kemerosotan usaha. Lalu kalau misalnya menurut gue sendiri nih, dari yang udah gua paparin tadi di 3 tahun tersebut, apa sih penyebab dan dampak dari resesi ini yang emang bisa kita rasain nantinya? Oke, Kak, luar biasa sekali tadi penjelasannya teman-teman. Nah tadi Kak, kalau aku boleh menilik sedikit nih, kalau tahun 1963 tadi itu kan terjadi berarti karena itu ya kayak karena adanya gejolak politik karena Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Nah sedangkan kalau yang 1948 itu terjadi karena adanya nilai tukar dolar itu lebih tinggi dibandingkan nilai tukar rupiah, yang pada saat itu masyarakat sedang belum siap keadaannya untuk pendapat tersebut, sehingga banyaknya harga barang yang naik pada saat itu. Yang sempat saya tahu tuh ya Kak, di daerah Jakarta tempat Pondok Jaya, tempat ibu saya dulu itu terjadi penjarahan, bahkan sampai karyawan waktu itu dipulangkan secara massal. Nah, terus yang ketiga ini kita terjadi karena tahun kemarin karena sebuah penyakit yang datang secara tiba-tiba pada masa itu, sehingga menyebabkan kultur shock di mana-mana, seperti kami pemerintah yang belum siap, bahkan perusahaan-perusahaan bangkrut karena mereka tidak bisa bertahan dari kondisi COVID-19 tersebut. Nah, kita balik lagi nih, kalau untuk bahas tentang dari dampak kepada sektor-sektor di Indonesia, kalau aku sih ngebagi jadi 3 Kak. Pertama ada sektor pemerintah. Nah, karena terjadi resesi ini tuh membuat dampak cukup berat bagi pemerintah. Saat kondisi ini terjadi, tentunya pengangguran akan meningkat. Nah, di sini pemerintah akan dituntut nih, banyak yang demo. Mereka tuh pada mau, mana nih lapangan pekerjaan, mana nih program prakerja gitu. Apalagi kita nih mahasiswa, kalau dapat SE gimana nih? Kita subsidi juga sosial pasti lagi nih untuk pemerintah ya kan. Bener banget. Tapi sedangkan pemerintah lagi pusing dulu dananya dari mana, sedangkan pajaknya aja rendah gitu. Karena tingkat kegiatan ekonomi yang pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh masyarakat. Oke, berarti kalau kayak gitu utang negara kita bakal bertambah terus-menerus. Betul Kak, dia akan minjem terus nih kepada World Bank atau Bank Dunia gitu. Oke, yang kedua dari sektor mana tuh kalau boleh tahu? Kalau kedua Kak, dari pantauan aku yaitu dari sektor perusahaan. Nah, perusahaan itu banyak melakukan pemberian tenaga kerja karena tidak sesuai pendapatan dengan beban yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, karena di situ kan pasti pada demo, pada buruh-buruh atau pada pegawai pasti akan memaksa mana kenaikan upah gitu. Sedangkan kondisi lagi naik nih semua barang gitu, kok gaji cuma segini-segini aja gitu, nggak sesuai gitu. Akhirnya perusahaan pun mengambil langkah tegas untuk menghindari kebangkrutan, itu ya udah kita melakukan pemutusan hari kerja gitu, untuk meringankan beban perusahaan. Berarti itu juga akan berpengaruh banget ya? Iya Kak, benar. Kalau yang dari sektor ketiga itu kalau boleh tahu dari sektor mana? Nah, dari sektor paling berasa banget nih Kak, tenaga kerja. Aduh, tenaga kerja ini akan mengalami PHK, kebingungan, aduh harus apa nih, gimana cara dapat duit, kita gitu, bertahan di zaman sekarang di resesi. Itu. Berarti kalau dari sektor tenaga kerja sendiri berpengaruh besar bagi kita nih ya, yang mau lulus tahun 2 tahun lagi mungkin gitu kan, kalau resesi yang digadang-gadang akan terjadi di 2023 mungkin kan akan berdampak di 2024 ataupun seterusnya. Mungkin itu akan berdampak juga nih bagi kita mahasiswa yang nanti lulus terus mau cari kerja, mungkin akan kesulitan karena bersaing dengan begitu banyak karyawan-karyawan yang memang mengalami pemutusan hari kerja. Betul sekali Kak. Nah kan Kak, itu lagi ramai diperbincangkan kan ya, gitu, soal resesi tersebut, dan tadi udah ngejelasin nih dampak-dampaknya gitu.
Nah, kira-kira kita mau tahu nih peran dari sektor pemerintah dan dari sektor lembaga keuangan yang menghimpun dana atau lembaga sektor perbankan untuk menghadapi resesi 2003 itu gimana sih Kak? Oke, ini cocok banget nih apalagi kita masih perbankan ya kan, membahas sektor dari pemerintah ataupun perbankan sendiri. Mungkin ini bisa kita lanjut lagi nih di sesi ketiga. Oke. Biar lebih apa ya, penonton biar lebih seru gitu ya. Tetap tontonin terus kita gitu. Oke. Oke nih Kak, aku mau itu nih Kak, penasaran banget nih tentang apa sih peran pemerintah dan dari sektor perbankan sendiri sebagai problem solving kalau kita lihat ya dari resesi 2023 yang akan terjadi nanti. Itu apakah ada sih usaha-usaha mereka untuk menghadapi hal tersebut? Oke, mungkin ini cocok banget ya dibahas sama kita selaku mahasiswa perbankan. Ya emang harus melek nih terhadap kondisi resesi tahun depan gitu. Betul kan. sekali Kak. Sektor keuangan yang mungkin akan berpengaruh nantinya gitu. Iya. Nah mungkin kalau dari sektor pemerintah sendiri nih bisa mulai. Ada banyak peran yang emang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya resesi di tahun depan di tahun 2023. Nah pemerintah itu bisa melakukan antisipasi sejak sekarang. Nah pertama itu mungkin pemerintah bisa memberdayakan ekonomi domestik dengan memanfaatkan potensi penduduk kita yang sangat besar, yang sangat apa ya istilahnya tuh lebih dari sangat negara beragam lain gitu ya Kak ya. Banyak gitu, ada 275 juta jiwa kalau banyak sekali itu sumber daya manusia yang mencakupi itu. Di sini pemerintah bisa melakukan dengan penguatan produk lokal atau program bangga buatan produk Indonesia. 100% gitu. Love brand Indonesia gitu. Betul, ya Kak. Karena kan yang kita ketahui masyarakat itu banyak banget yang kembali lagi menggunakan produk-produk Cina, produk-produk Jepang ataupun produk-produk negara lainnya gitu. Nah, di sini pemerintah itu mengupayakan untuk masyarakatnya cinta terhadap produk Indonesia gitu. Jadi biar pendapatan itu masuknya lagi ke Indonesia dan tidak ada potongan-potongan lagi gitu untuk kembali ke negara lain ataupun pembayaran visa dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah, yang kedua itu mungkin pemerintah bisa melakukan dengan pengendalian inflasi. Karena yang kita ketahui dari resesi tahun 98 itu kan penyebabnya hyperinflasi ataupun nilai tukar dolar, nilai tukar rupiah itu sangat melambung tinggi gitu perbedaannya. Nah, di sini pemerintah bisa melakukan pengendalian inflasi, khususnya bisa melakukan dalam hal pangan karena masyarakat Indonesia yang banyak pasti membutuhkan bahan pokok atau bahan pangan yang banyak juga gitu, yang mungkin saat ini kita banyak impor dari negara luar gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini mungkin bisa menggalakkan upaya dengan gerakan tanam pekarangan. Lalu ada program food estate yang emang dilakukan di negara-negara sebelah timur sana gitu, kayak Kalimantan, kayak Sumatera mungkin yang tanah-tanahnya masih luas gitu kan, ditanam-tanamin tumbuhan-tumbuhan sayur mayur gitu kan, buah-buahan segala macam yang mungkin bisa dijual lagi ke masyarakat dengan harga yang lebih murah gitu nantinya. Nah, selain itu juga mungkin pemerintah bisa melakukan percepatan musim tanam, kayak misalnya padi yang emang tumbuhnya itu lebih lama gitu. Nah, kita bisa melakukan upaya dengan percepatan gitu, biar masyarakat itu nantinya enggak kesusahan untuk mencari bahan pangan tersebut gitu, dan nggak terjadi kelangkaan juga nih yang saat ini mungkin kemarin terjadi dari minyak gitu kan, dari jadi kan harganya melambung gitu, lagi gitu. Di sini pemerintah bisa melakukan produktivitas percepatan musim tanam. Nah, selain itu juga dari kegiatan-kegiatan tersebut mungkin ada yang namanya ongkos angkut gitu kan, dan juga antar distribusi barang lah di antar daerahnya. Nah, di situ juga pemerintah bisa untuk memberikan subsidi kepada masyarakatnya terkait ongkos angkut tersebut, mungkin biar nggak terlalu mahal gitu kan, jadi nggak menyebabkan harga-harga di masyarakat juga menjadi mahal lagi gitu. Nah, yang ketiga ini mungkin pemerintah bisa melakukan perencanaan anggaran di APBN tahun 2023. Nah, alokasinya itu tidak hanya untuk pembelian barang-barang konsumtif atau yang tidak perlu gitu ya kan. Nah, di sini pemerintah bisa untuk mengalokasikannya kepada keperluan-keperluan yang emang produktif dan berkualitas ataupun worth it gitu bagi masyarakat, bagi pemerintah itu sendiri ataupun kerjasama internasionalnya. Nah, mungkin di sini yang bisa gue contohin itu untuk belanja perlindungan sosial. Kayak apa tuh Kak? Mungkin bisa kita salurkan ke masyarakat secara langsung gitu. Yang difokuskan kepada pertama itu mungkin sektor SDM kita. Dari gitu. sumber daya manusia tuh. Benar. Di SDM itu kan mungkin kita di sini terbagi antara masyarakat dan juga mahasiswa ya. Kalau dari betul mahasiswa sekali, sendiri Kak. kan
pemerintah ada tuh program KIPK. Nah, KIP Kuliah itu yang emang udah tersebar di berbagai universitas secara merata gitu. Nah, yang kedua ini mungkin kalau ke masyarakat ada yang namanya kartu prakerja. Jadi masyarakat yang emang tidak diterima di suatu perusahaan ataupun yang belum bekerja itu bisa melamar atau mendaftar program kartu prakerja, dan pemerintah memberikan sejumlah uang kan atas program kartu prakerja yang udah diikuti gitu. Nah, selain itu juga mungkin pemerintah bisa memfokuskan ke sisi lain nih, yaitu pembangunan infrastruktur yang kita udah rasain nih sekarang, kayak MRT, LRT segala macam, dan mungkin sekarang lagi berlangsung lagi pembangunan infrastruktur lainnya dari segi kesehatan itu sendiri ataupun digital dan industri-industri lain yang emang sedang direvitalisasi. Nah, selain itu juga pemerintah mungkin bisa memberikan insentif gitu kali ya, atau bantuan subsidi lainnya kayak pajak ataupun suku bunga dan yang lainnya gitu, dan permodalan kepada pelaku-pelaku UMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang membina suatu usaha gitu. Baik, luar biasa sekali bukan teman-teman. Dari sektor perbankan dan maupun dari sektor pemerintah sendiri memang sudah mengusahakan atau sudah mengantisipasi ya Kak ya untuk terjadinya resesi tahun 2023 ini, seperti yang kita ketahui dari pemerintah sendiri dengan memperdayakan dari UMKM pertama untuk supaya usaha kecil menengah masyarakat dapat bergerak, tidak ngestak di situ-situ saja gitu. Benar. Mungkin kalau satu lagi kali ya, kita sebagai mahasiswa perbankan nggak apik gitu kalau nggak bahas dari sektor perbankan. Oke, benar sekali Kak gitu. Nah, kalau dari peran perbankan itu sendiri mungkin yang gue ketahuin untuk menghadapi resesi ini, kayak yang pertama tuh kita harus kita tuh perbankan harus bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan dolar gitu. Mungkin yang udah kita lakuin ini, BI udah mencetak uang baru gitu ya kan, yang mungkin lagi sedang pendistribusian lah untuk pergantian uang lama ke uang baru. Betul gitu. Sekali Kak. Uangnya mungkin kan lebih kecil ya, lebih agak disamakan lah dengan nilai dolar gitu. Nah, mungkin di situ perbankan bisa mengantisipasi dari hal tersebut gitu, dan nantinya perbankan juga bisa mengantisipasi dengan cara tidak melakukan percetakan uang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kayak diperkirakan nih uang kira-kira kita mau cetak berapa biar nggak kebanyakan uang yang dicetak dan jadinya mengakibatkan nilai rupiah tuh jadi turun lagi gitu, makin menurun. nilai dolar. Nah, mungkin selain itu juga bank bisa memberikan kemudahan-kemudahan nih bagi masyarakatnya, bagi para pelaku UMKM ataupun perusahaan dalam melakukan proses pembiayaan ataupun peminjaman modal untuk usahanya nanti ketika mungkin mereka mengalami kesusahan atau kesulitan gitu, biar usaha-usaha mereka tuh nggak mengalami kebangkrutan gitu pada saat terjadinya resesi nanti. Baik, berarti yang pertama itu diusahakan itu tentang kayak kita tuh mengoptimalkan nilai rupiah sendiri dari nilai tukar itu dulu. Karena kan perbankan sektor keuangan Betul. ya, keuangan. Nah, kalau menurut Wais sendiri nih terkait masyarakat Indonesia, nah menurut lu apa sih yang harus kita persiapin nih sebagai masyarakat untuk menghadapi kondisi resesi di 2023 nantinya? Oke, ada banyak banget nih yang harus dipersiapin, terutama kita mahasiswa nih. Tapi nanti kita bahas di sesi selanjutnya aja kali ya Kak ya. Bener kali ya. Iya, biar lebih penasaran nih penonton gitu di sini. Oke, kita lanjut di sesi keempat ya. Oke, mungkin kita udah masuk sesi 4 nih. Kita akan membahas terkait apa sih tips and tricks dan juga persiapan dari masyarakat sendiri untuk menghadapi kondisi resesi di tahun 2023. Nah, mungkin kalau dari Wais apa yang bisa dipersiapkan? Betul sekali nih Kak. Kalau kita nggak aware banget nih, nggak ada trik and trick sama sekali, bisa hancur tahun 2023. Benar. Oke. Jadi kalau menurut aku ya Kak, itu ada beberapa hal yang bisa kita usahakan untuk menghadapi resesi di tahun 2023 ini. Pertama nih, yang harus diingat sama teman-teman ya, yaitu pertama, jangan boros, usahakan untuk berhemat. Nah, ini nih penyakit mahasiswa banget. Kayak kita tuh belanja online, belanja apa tuh 11-11, 12-12, kayak selalu gercep banget tuh tiap malam ya kan, apa aja dibeli yang diskon. Iya, check out Shopee gitu kadang-kadang. Tuh jangan boros tuh kalian gitu. Terus apa lagi tuh selanjutnya? Nah, yang selanjutnya udah melunasi hutang. Nah, kebiasaan nih, kalau pengen bergaya, lihat temen pakai IP 13, buru-buru ganti, gue mau pakai 14, yang lebih tinggi dari dia gitu. Nah, udah gitu pakai pay later lagi. Iya, aduh, makin bertambah aja itu. Iya, apalagi ada slogan riba ya, ngeri banget gitu, ampun dah. Itu. Riba tuh. Aduh ya Allah. Selanjutnya nih, yang ketiga tuh siapkan dana darurat dan asuransi. Nah,
kalau siapkan dana darurat ini berarti kita menyiapkan dana nih Kak untuk kebutuhan yang akan mendatang gitu. Nah, seperti apa sih kebutuhan yang akan datang itu? Seperti kalau ada entah kita lagi kepepet atau lagi butuh apapun, kita memiliki cadangan dana. Nah, kalau untuk asuransi ini sebagai jaminan, entah itu asuransi kesehatan ataupun asuransi sosial gitu ya. Karena kita kan nggak tahu nih ke depannya kita bakal kenapa-napa gitu. Nah, yang keempat mulai mencari pendapatan tambahan. Nah, kalau menurut Kakak sendiri gimana sih kita sebagai kaum berbahan sendiri gitu loh, yang susah banget buat gerak, magernya nauzubillah gitu. Benar, ini paling penting sih kayak kita nyari pendapatan tambahan gitu kan, apalagi kita mahasiswa yang emang mungkin uang jajan kita dari orang terbatas tua, sekali gitu ya Kak ya. Per minggu, per bulan atau bahkan mungkin per tahun jarang sih kayaknya. Nah mungkin kita di situ bisa nyari pendapatan tambahan, kayak kita bisa magang, lalu kita bisa kerja kita mungkin apa sih biasanya tuh joki tugas gitu ya kan, kalau nggak joki game gitu ya. Kita usahakan gitu, asal jangan joki skripsi aja gitu ya itu kan. bahaya kita itu. Tuh ngerjain skripsi harus sendiri gitu. Betul sekali kan, nanti kelulusan akan diragukan oleh dosen penguji. Selanjutnya apa lagi tuh selain mencari pendapatan tambahan? Nah, selanjutnya itu tidak jauh dari poin keempat yang ketiga itu Kak, yaitu kita benar berinvestasi dan menabung. Nah, kita sebagai mahasiswa perbankan, terutama perbankan syariah, kita harus berinvestasi yang selalu sesuai dengan prinsip syariah, menghindari 3 hal yang sangat dilarang. Pertama, masyir, goror, dan riba. Riba itu bersifat ziyadah atau tambahan. Masyir itu adalah bersifat tetap perjudian atau sesuatu yang tidak pasti, dan goror pun juga sama, sesuatu yang tidak jelas kepastiannya. Nah, itu harus dihindari banget tuh, karena nanti pendapatannya itu tidak halal gitu. Benar, syariah banget tuh teman-teman harus tahu tuh istilah-istilah itu ya. Oke, nih Kak, kalau menurut Kakak sendiri ada nggak sih tips dari Kakak sendiri gitu loh? Gitu. Mungkin kayak kurang lebih sama sih sama yang udah lu ungkapin tadi gitu, kayak persiapan dari segi masyarakat sendiri. Kalau menurut gua yang pertama itu mungkin kalau kita yang udah bekerja ya, kita harus bisa fokus, harus bisa terus mengusahakan performa kita yang optimal gitu di depan bos kita ataupun di depan pimpinan-pimpinan kita lah, biar kita tuh posisinya bisa diperhitungkan nanti saat terjadi resesi. Kayak kita nggak bisa nih dengan mudah, atau posisi kita tuh masih diperhitungkan saat adanya pemecatan atau PHK besar-besaran nantinya gitu. Nah yang kedua itu mungkin kita bisa sama kayak tadi, kita bisa memperkuat dari segi finansial kita nih dengan cara menabung, dengan cara berinvestasi, dan juga mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang emang nggak konsumtif gitu, yang harus bisa disisihkan untuk ditabung gitu. Dan menabungnya itu juga kita jangan sampai nabung yang emang bisa cepat kita ambil gitu. Ada satu sisi yang kita tabung untuk diambil pada periode yang akan datang. Betul gitu, seperti sekali. Deposito ataupun giro mungkin yang bisa kita tahan gitu, dan duit kita tuh masih ada di bank nih, latihan puasa gitu ya Kak ya. Terus yang ketiga itu mungkin yang tadi udah dijelasin, ada dana darurat gitu. Kita bisa lakukan tuh dengan mengurangi pengeluaran yang nggak konsumtif, yang nggak produktif. Itu kita bisa sisihin ke dana darurat kita. Betul yang nantinya sekali. sewaktu-waktu kita butuhkan, dana tersebut bisa kita ambil untuk kita gunakan gitu. Karena kan kita nggak tahu nih di tahun depan pendapatan kita akan seberapa, terus pengeluaran kita yang kita butuhkan itu seberapa besar gitu kan, karena harga-harga mungkin akan berubah gitu di tahun 2023. Terus juga mungkin kalau dari segi kita mahasiswa ataupun pekerja, kayak kita harus meningkatkan skill kita nih, kemampuan kita, bakat kita gitu, untuk bisa mencari pekerjaan tambahan ataupun pendapatan tambahan. Yang nantinya mungkin yang tadi itu kayak terjadinya PHK, kita bisa kerja dari apa aja nih, misal kayak jualan gorengan lah, atau mungkin kita bisa kerja di buka laundry gitu ya kan, di rumah segala macam. Itu kita bisa tuh dengan skill-skill yang kita emang miliki gitu, ataupun skill-skill berdagang gitu kan, pemasaran kita ditingkatin segala macam dari dari HP mungkin dari digital, HP kita ya bisa kan? buka Dari toko Instagram online kita, gitu. Bisa tuh kita lakukan dari situ gitu. Betul Nah, yang terakhir itu mungkin kita bisa perluas koneksi kita atau jaringan kita kepada siapapun di organisasi ataupun dengan dosen, dengan pihak-pihak luar lainnya gitu kan, di perusahaan lain gitu, biar kalau misalnya nanti di resesi itu kita membutuhkan sesuatu bantuan, itu kita bisa menghubungkan kembali mereka gitu, kita bisa jalin hubungan baik lagi kepada mereka, biar mereka tuh bisa membantu kita gitu dalam kondisi resesi nantinya. Baik, kita tuh memperluas relasi gitu ya Kak. Betul, relasi. Mungkin itu sih yang bisa gue sampein gitu.
Oke, luar biasa sekali teman-teman tips and trick dari kita nih buat menghadapi resesi di tahun 2023 karena emang ini beneran bahaya banget. Bahayanya nggak cuma di omongan doang, tapi emang beneran terjadi gitu, nggak kayak janji mantan gitu, cuma PHP doang gitu. PHP. Oke, aduh by the way ini kayaknya kita udah serius banget ya Kak ya bahas tentang resesi karena emang bukan Indonesia aja sih yang ngebahas tapi emang seluruh dunia gitu. Bahkan tuh ada slogannya gitu yang serem banget buat didengar tuh katanya di tahun 2023 nanti tuh katanya dunia akan gelap gulita. Nah, gelap gulita ini bukan berarti nggak ada lampu ya. Tapi secara ekonomi gitu, ekonomi kok udah gelap gitu. Jangankan ekonomi gelap deh, kita jangan punya uang desa aku jadi bingung mau ngapain. Bingung ya, kantong kering gitu kan, Iya. penyakit kayak gitu kan. Aduh ya Allah. Nah, Apalagi presiden kita juga udah pernah nyampein kan di beberapa bulan yang lalu kayak persiapkanlah masyarakat gitu, ekonomi di 2023 itu akan gelap gitu. Dan masyarakat bingung gelap yang dimaksud tuh kayak gimana Iya. gitu. Ternyata ini resesi. Aduh, pokoknya serem banget dah. Aduh. Bener banget sih, mungkin kayak kita udah terlalu panjang ngejelasinnya gitu kan dikarenakan waktu yang terbatas. Oke. Kayak kita nih mungkin berharap kepada teman-teman yang nonton dan dengar podcast ini bisa mendapat sedikit tambahan atau Betul. wawasan terkait ekonomi dan bisa lebih aware lagi nih terkait isu-isu yang emang sedang berkembang saat ini gitu. Bahasan Oke. itu mungkin cukup sampai di sini. Ambil Oke. baiknya dan buang buruknya nih teman-teman. Jangan Oke. lupa untuk nantikan dan juga saksikan podcast-podcast selanjutnya dengan pembicara-pembicara yang lebih keren lagi. Gue Nia. Dan gua Wais. Mohon Mohon maaf maaf. bila ada kesalahan dan Dan kita pamit pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe Komen. dan like IBcast atau podcast Berani bersuara. Cukup sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.